Mumpung masih di dunia, cari Pak ilmu ma'rifatullah sekarang. Jangan cuma ilmu-ilmu zahir doang yang dicari. Cari ilmu ma'rifatullah. Saya lagi belajar zikir. Zikir beda dengan ilmu ma'rifatullah. Zikir itu cara mendekat. Kalau ma'rifat itu keilmuan, masuknya ke alam ruhani. Nah, cari ilmu itu mumpung masih di dunia. Ila ma batana fika min al-uyub khairum min tashawwufika ila ma hujiba anka min al-ghuyub. Jadi ini godaan-godaan orang belajar zikir. Jadi orang belajar zikir itu ada yang mau cari, mau mengakses alam gaib, mau bisa baca isi hati orang. Ini godaan orang belajar zikir, ya. Pengen kasyaf namanya. Jadi penyingkapan alam gaib itu disebut dengan kasyaf. Jadi sering dengar kata kasyaf. Tapi hati-hati, kasyaf itu ada macam-macam. Ada kasyaf ilahi, ada kasyaf malaki, ada kasyaf syaitani. Dia 3 minimal ya. Ada yang membagi 4, kasyaf nafsi, tapi saya nggak masukin itu. Kalau mau tepat ditambahkan kasyaf akli. Jadi ada orang yang disingkapkan oleh Allah alam gaib. Nah, itulah Rasulullah. Itulah para nabi dan wali-wali Allah. Bahkan wali-wali sendiri masih mungkin tergoda oleh selain itu. Sangat-sangat mungkin. Nabi SAW ketika malam Isra Mi'raj banyak melihat sesuatu enggak? Itu siapa yang memperlihatkan? Allah, ya. Dukun bisa lihat enggak? Yang istrinya ular, suaminya ular ya? Bisa baca ini, baca itu. Itu dia ngelihatnya pakai apa? Walaupun semuanya dengan izin Allah, tapi bedanya kalau kasyaf ilahi, Allah izinkan dan ridho. Itu aja bedanya, Pak. Ada kasyaf yang agak lumayan, kasyaf malaki, dikasyafkan alam malaikat. Ini yang terjadi pada Sayyidina Ibn Abbas. Maka Sayyidina Ibn Abbas diizinkan Allah dan diridai Allah memandang kepada malaikat Jibril 2 kali. Ada kasyaf akli. Kasyaf akli ini pada orang-orang kampus, orang-orang yang educate, ya, yang pernah kuliah, pernah sekolah. Nah, kasyafnya nyambung. Nah, terutama di kampus agama, itu kalau kita ngomong-ngomong begini dia nyambung, Pak. Cuma nanya mulu, kitabnya mana, dalilnya mana. Ya. Maka saya kan buka kajian di Ribat. Ada ruko kita jadiin pusat kajian. Itu yang banyak ikut ya orang-orang kampus S1, S2, S3. Nanyanya mana kitabnya. Kalau yang baru hijrah kan mana dalilnya. Kalau ini lebih kencang lagi, mana kitabnya. Gak cukup 1 dalil, maunya di kitab. Ya gak apa-apa, itu kasyaf akli. Dan ini sahih. Cuma kasyaf akli ini kalau tidak dibimbing, muncul ada rasa sombong, keangkuhan, kesombongan seorang ilmuwan lah. Karena orang alim itu jika hatinya belum beres, maka godaannya adalah merasa paling tahu. Itu godaannya, ya. Sama-sama tahulah kita, orang yang pernah sekolah, ya, pernah kuliah, pasti merasakan itu. Itu kasyaf akli. Ada kasyaf syaitani. Ini tolak. Dia lihat mungkin benar, tapi penafsirannya nggak benar. Nah, ini sering terjadi. Dan kasyaf syaitan ini jangan salah, ini turunnya kepada orang yang kadang-kadang kita anggap wali padahal bukan wali. Hati-hati. Kenapa? Karena yang menggoda Nabi Adam itu namanya Azazil, nama aslinya. Si Azazil ini setiap kali Nabi Adam dan keturunan Adam melahirkan anak, maka dia melahirkan anak juga. Namanya Banul Jan, Banul Syaitan. Anak-anak keturunannya namanya syaitan dari kalangan jin.
Setan dari kalangan jin ini ingin cari wadah, ingin cari tempat mengalir di tubuh manusia. Maka Nabi mengatakan, inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir di setiap darah. Di mata ada darah nggak? Maka dia bisa ngalir di situ. Di lidah dia bisa ngomong Pak di situ. Bedanya apa dengan kasyaf akli? Kalau kasyaf akli kelihatan dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Kalau kasyaf syaitani, dia buka alam gaib persis kayak wali, persis kayak nabi. Bedanya, jika kasyaf ilahi membuat si yang diberi kasyaf bertambah merasa rendah di hadapan Allah, sedangkan kasyaf syaitani, dia selalu ingin melihat aib-aib orang lain. Kalau kasyaf ilahi, dia akan merasa hina di hadapan Allah. Kalau kasyaf syaitani, dia akan merasa mulia, orang yang dia pandang terlihat buruk. Jadi jangan percaya dulu, antum merem-merem terus ngeliat siapa gitu ya. Wah ini kayaknya bener nih, belum tentu bener itu. Ya, siapa tahu hantu Pak yang datang ya. Ya, yang lengket ke dalam kita. Dan kasyaf syaitani ini kita sebut aja ya. Dia banyak masuk lewat saraf-saraf kita di bagian belakang, kemudian masuk ke memori otak. Makanya ruqyah itu yang paling berat, yang angkat yang di sini Pak. Ini paling berat itu. Saya udah males sudah ngurus-ngurus begituan. Ya. Di ruqyah nggak mempan. Dia bisa dicabut. Capek kan nyabut-nyabutin yang begitu. Lelah Pak. Lelah hayati ya. Saya udah sebel deh ngadepin yang begitu-gituan. Jadi kalau ada yang begitu saya nggak mau ngurus Pak, cari aja yang lain deh. Kenapa membiarkan dirinya tergadai oleh kasyaf-kasyaf setan itu? Ya. Jadi jangan dikira setan jauh dari kita. Ada Pak di sini, di belakang ini banyak ini. Di sini juga ya, kalau yang di bagian-bagian depan itu biasa. Tapi kalau dia udah masuk ke otak kita, ini jadi luar biasa. Kita kalau mandang orang tuh nggak pernah bener. Ini kurangnya ini kurangnya ini kurangnya ini kurangnya ini. Selalu melihat kekurangan orang. Maka Imam Nawawi mengatakan, keinginanmu mencari yang batin dalam dirimu dari yang aib-aib. Jadi kalau diterjemahkan bebas, keinginanmu mengetahui aib dirimu, kasyaf terhadap aib dirimu, lebih utama, khairun, lebih utama daripada engkau bisa mengakses alam gaib, baik gaibnya orang lain ataupun gaib alam semesta. Bisa baca pesawat mau jatuh, tapi dirinya sendiri gak beres, pasangannya ular Pak ya, benar gak? Berarti dia sendiri ada masalah sama dirinya. Tapi orang kok dengerin. Nah ini fitnatud dajjalnya udah mulai keluar Pak. Apa arti fitnatud dajjal? Huru hara, sang pembohong, maha pembohong, itu namanya dajjal. Nah sekarang ini tentara-tentaranya sudah mulai berfisik. Udah mulai berfisik Pak. Ya itulah dukun-dukun paranormal. Ada paranormal yang sudah baik, biasanya udah nggak mau lagi gitu-gituan. Ya, saya tahu beberapa tuh, ya, udah tobat ya. Ya, ada beberapa yang udah tobat, udah nggak mau nyentuh-nyentuh bagian ini. Loh Ustadz kan bener, kan gitu. Makanya di berita kita, di wall kita, enggak. Nabi Musa tahu dia nggak punya hak membunuh Samiri, maka dia katakan ma khatbuka ya Samiri. Harun dimarahin, ditarik jenggotnya. Umatnya disuruh bunuh diri karena taubat zaman itu bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Giliran Samiri ngomongnya pelan sekali. Ma khatbuka ya Samiri. Jadi Nabi Musa ngeliat Samiri itu langsung bergidik bulu romanya itu. Ini serem juga ini orang, ya. Nggak sembarangan ini orang. Dan beliau dapat kalam lah kira-kira ya. Itu bukan hak, tapi haknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Maka keluarlah kalam, ma khatbuka ya Samiri. Ada apa denganmu wahai Samiri?
Jadi Nabi Musa ngerti Samiri itu akan menjadi yang kita sebut sekarang Dajjal. Dan yang paling unik apa? Samiri itu nama gelar, Pak. Gelar orang kampung Samara namanya Samiri. Kayak Batawi, Jawi, Buguri. Kan sekarang lagi tren nih ustaz-ustaz nyebut dirinya Al-Batawi, Al-Buguri. Kalau Bintaro apa dong? Al-Bintari. Masih cocok lah ya. Berarti Pak Mirwan Al-Bintari. Gak pakai. Terbirip-birip Samiri lagi ya. Ini nama kecilnya siapa? Nama kecilnya sama dengan Nabi Musa. Musa. Tapi binnya beda. Bin Sam'un. Sam'un inilah yang bersekutu dengan iblis karena istrinya mandul. Dia juga mandul. Orang kalau ditanya mulu kan kesel, Pak. Nggak bisa bikin anak ente gitu ya. Kesel dia ya, bertahun-tahun dibilang mandul. Akhirnya dia kesel, bersekutulah dan dia dapat kalam. Apa kata kalam ini? Kamu lakukanlah hubungan suami istri di kuil setan. Ada patung-patung di situ, dia buat kerjaan suami istri di situ. Jadi anak siapa tuh? Anak iblis, anak setan. Nah ini Pak. Maka nanti yang membunuh, yang gorok Samiri siapa? Yang tidak punya bapak siapa? Nabi Isa. Hanya itu Pak. Karena dia tahu siapa yang akan bunuh dirinya, maka dia tunggu-tunggu tuh kedatangan Nabi Isa. Dia tahu Nabi Isa bakal datang. Kenapa? Karena iblis itu dulu kan bertahun-tahun ibadah di alam Jabarut, Malakut Jabarut, masuk langit 1, 2, 3, 4, sampai kemudian menjadi petinggi-petinggi malaikat. Makanya ketika disuruh sujud, itu ada iblis nggak di situ? Masih namanya lama, Azazil. Mau nggak dia sujud? Nggak mau. Padahal dia sudah menjadi petinggi malaikat. Cuma golongan jin. Malaikat itu nur, si iblis ini nar. Cahaya, api, sama-sama ada kemilaunya. Kalau kita dekat cahaya begini, panas nggak Pak? Panas nggak ada cahaya begitu? Bedanya sama api gimana? Ada panasnya. Sama-sama terang, tapi yang ini panas, yang ini sejuk. Nah itu bedanya. Maka setelah muncul Nabi Isa, baru umur 33 Nabi Isa, muridnya baru 12 Pak. Ternyata murid yang ke-12 Yudas Iskariot, seorang yang nyamar. Ternyata itulah si Samiri. Samiri itu jangan dibayangin badannya gede Pak ya. Dalam hadis itu dikatakan badannya qasirun, pendek, bantet, tapi kekar. Otaknya Masya Allah, cerdasnya. Ya anaknya Azazil langsung, anaknya iblis langsung. Jadi jika ada anaknya kalangan jin, kalangan iblis di kalangan kita, itulah si Samiri. Tapi Samiri itu waktu kecil yang mengajar dia siapa? Jibril. Nabi Isa yang ngajar waktu kecil siapa? Jibril juga. Oh jadi ini lumayan pas ini. Tapi Nabi Isa tidak diberi hak oleh Allah membunuh sendiri. Dia harus membunuh nanti bersama wali penutup umat Nabi Muhammad, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Itu sih bedanya ya. Makanya yang membuat skenario pembunuhan Nabiullah Isa, yaitu dia orangnya. Loh dia masih hidup toh? Iya masih hidup. Iblis saja masih hidup. Kok bisa? Ya apa yang susah bagi Allah? Makanya ketika terjadi perdebatan antara pengikut Ibnul Jauzi yang mengatakan Nabi Khidir mati dengan pengikut pengarang kitab ini, jadi imam ini namanya Ibnu Athaillah Sakandari. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, wahai penolak hidupnya Nabi Khidir, kalian lupa, bukankah ada makhluk yang bukan nabi, bukan wali, tapi masih Allah panjangkan umurnya hari ini, yaitu iblis, yaitu Samiri. Itu bisa panjang, kenapa ini nggak boleh panjang gitu? Oh nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Ente yang nggak tahu dalilnya.
Bukan berarti kita nggak tahu dalilnya. Kan dalil banyak, Pak. Dalilnya orang-orang ateis itu dalil empirik, nggak kelihatan, dia nggak percaya. Maka ateis itu nggak cerdas-cerdas amat, karena mereka kecerdasannya baru kecerdasan empirik. Empirik ini indrawi, nggak kelihatan, nggak terdengar, nggak ada. Jadi jangan dikira orang-orang ateis itu pinter-pinter, Pak. Itu justru kebodohan. Ada dalil yang kedua, dalil akli. Saya berpikir, saya percaya. Saya menerima, oh kayaknya masuk akal nih, saya percaya. Ini dalil yang kedua, dalil akli. Kalau dalil empirik tadi, ini sekarang sudah masuk ke wilayah agama. Yang empirik tadi. Kalau saya nggak lihat dalilnya, saya nggak percaya. Berarti dalil itu mesti ada dalam tulisan buku bagi dia. Nah, maka sekarang banyaklah jamaah-jamaah terkena penyakit ini. Mulai nanya ke ustadznya, bagus ya, mana ustadz dalilnya? Kita kasih dalilnya. Nanya lagi, nomornya mana? Ini mulai terjebak gitu, Pak. Emang nomor semua kita pada nomornya? Coba yang ngaji kitab kuning dulu. Kitab itu kan sama, Pak. Dulu dicetak kuning, sekarang dicetak biru. Ya? Bukan biru, Pak. Dicetaknya sekarang nih putih, tapi itu sama, itu kitab kuning, nggak ada, Pak, nomornya dulu. Pernah saya dulu membuka kajian Sahih Bukhari, emang nggak ada nomornya di kitab saya, kitab jadul darur. Si jamaah ngotot, mana nomornya? Ya kamu lihat aja sendiri. Nah ini jebakan empirik kepada orang beragama hari ini. Udah nggak percaya lagi sama kiai, sama ustadz. Ada dalil pengalaman, itu dalil juga. Bapak yang punya pengalaman hidup lebih panjang daripada saya, itu dalil hidupnya lebih banyak daripada saya. Tapi yang bikin kita beda di sisi Allah bukan dalil itu. Yang nomor 4, dalil zauqi, dalil ruhi, dalil qalbi, dalil yang masuk ke kalbu. Coba di Quran cuma dikatakan iza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah kalbu bergetar. Kertasnya bergetar enggak? Disebut Pak di Quran surah Al-Anfal ayat 2. Disebut nama Allah kalbu bergetar, benar? Udah bergetar belum? Disebut nama Allah. Loh kok enggak? Enggak bisa dilihat di sini, Pak. Rasain sendiri. Cicipi nama Allah itu, lalu rasakan getarannya sendiri. Kalau enggak, berarti belum dapat dalilnya. Dalil bahwa nama Allah membuat getaran di kalbu. Nah, yang sudah dapat ini sudah bakat bisa melihat dirinya, bisa melihat kelemahan dirinya, insya Allah ya. Nah, kembali ke yang tadi, Ibnu Thaillah mengatakan, engkau dibukakan, dikasyafkan kelemahan dirimu lebih afdol daripada engkau dibukakan alam gaib, gitu ya. Supaya kita bisa melihat diri sendiri, gimana caranya? Supaya kita tidak terhijab oleh diri kita sendiri. Maka dalam kalam berikut beliau mengatakan, ukhruj min awsafi syariyatik, keluarlah engkau dari sifat-sifat manusiawimu. Jam segini kalau manusia sedangnya ngapain, Pak? Tidur. Nah itu, keluar dari sifat itu. Ngapain? Kalau nggak ta'lim, zikir. Kalau nggak ta'lim, zikir. Udah itu aja, Pak. Cobain zikir setiap ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari, 40 hari aja. Itu kolbunya bercahaya itu, Pak. Hidupnya akan lebih terasa bermakna. Tapi belum pernah nyoba kan? Nah itu masalahnya. 40 hari aja. Sayyidina Umar ada masalah 40 hari begitu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhalwat di Gua Hira, beruzlah, itu juga sama 40 hari. Nabi Yunus di perut ikan 40 hari. Nabi Adam sujud 40 hari. Semuanya 40 hari, Pak. Maka hadisnya
Orang yang salat subuh, ya, man shallal fajra, orang yang salat subuh, atau ya man shalla arba'ina sabahan, yang salat 40 kali subuh ma'al imam. Di riwayat Imam Tirmizi itu ada mendapatkan takbiratul ula, mendapatkan takbir pertamanya imam. Berarti dia bukan enggak terburu-buru, ya. Maka setelah 40 hari, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Allah akan pancarkan dari kolbunya ada hikmah, memancar dari kolbu, tumpah ruah lewat mulutnya. Coba amalkan itu, coba sekali aja deh. Seumur hidup masa nggak mau nyoba, ya. Oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup sudah diringkes jadi 10 hari 10 hari setiap Ramadan. Kalau sanggup kita 40 hari itu kita udah bisa, Pak. 4 kali Ramadan nggak perlu itikaf, nggak apa-apa, ya. Efeknya hampir lebih dahsyat 40 hari itu. Tapi karena Nabi memberi rukhsah kepada umat, karena umatmu mau cari Lailatul Qadar mulu, ya, maka dapatlah itu 10 hari. Jadi kata beliau, Ibnu Athaillah Sekandari, ukhruj, keluarlah kamu dari sifat manusiamu, malas, ngantukan, nah. Tapi hadir di sini ngantuk aja dapat berkah, ya. Ketiduran dapat berkah insyaallah. Kenapa? Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Allah mengatakan Allahumma shalli alaih, ya, malaikat, ya, Allahumma shalli alaih. Setiap kali ada orang duduk di tempat salatnya, maka malaikat berdoa, Allahumma shalli alaih, ya Allah sampaikan salawat kepadanya, rahmati orang ini. Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia. Kita duduk aja, Pak, maka enak tuh, tidur lagi taklim itu enak. Didoain malaikat. Tapi yang bangun lebih enak lagi. Sifat basyariyah apa yang dikatakan di sini? An kulli wasfin mutanaqidin li'ubudiyatik. Semua sifat-sifat yang berlawanan dengan penghambaan diri kepada Allah. Malas, lawannya apa? Rajin ibadah. Maka sifat malas ini, ya, turunannya malas tidur. Nah, kalau anak kampus malas ngapain? Nulis skripsi, Pak. Oh, nggak bisa fokus. Gimana mau fokus? Handphonenya main terus. Ini anak-anak kampus ini, ya, nggak bisa fokus. Kenapa? Karena main game terus, YouTube terus. Akhirnya nggak bisa fokus. Mau S1, S2, S3 sama. Ya, jangan dikira dosen-dosen yang lagi, kan dosen-dosen itu disuruh kuliah sekarang untuk S3. Itu juga kecanduan main handphonenya lebih dahsyat daripada anak S1. Pas masuk kelas kayaknya paling bijak gitu, ya, ngata-ngatain mahasiswanya biar nulis skripsi, disertasinya nggak beres. Sama aja bohong, ya. Tapi lumayan, S1 udah lewat, ya, lumayan kan. Supaya apa? Supaya apa kita melawan sifat-sifat yang berlawanan dengan ubudiyah itu? Linida'il haqqi mujiban, supaya kita mampu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sepertiga malam terakhir itu ada hadis yanzilu rabbuna, Allah turun. Jangan usah dibayangin Allah turun, karena Allah bukan benda, ya. Allah bukan benda, jadi nggak usah dibayangin. Lalu Allah berfirman, adakah yang bertobat, aku akan terima. Adakah yang minta hajatnya, aku akan tunaikan. Adakah yang minta perlindungan, aku akan beri. Jadi nggak usah ke dukun, Pak, ya. Dukun tertinggi itu ya sepertiga malam terakhir itu, nggak usah jauh-jauh. Cuma karena kita tidak mau mengikuti jalur ini, maka kita menjadi budak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadratihi qariba, dan kehadirannya Allah terasa dekat. Kenapa sepertiga malam terakhir itu spesial? Karena di saat itu tidak ada gelombang suara dari yang lain. Orang nggak tertarik, Pak, mau buka handphone, kecuali yang lagi riya. Tahajud yuk, nah, dalam hatinya tuh terbersit tuh, terbersit. Coba aja cek sendiri, ya. Ayo bangun tahajud.
Itu setan ngomong, Pak, karena setan ada dalam diri kita. Ayo bangunin orang biar kelihatan kalau kamu udah bangun. Terbersit tuh, hati-hati. Ya, maka sebelum pasang-pasang status baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk. Baru Pak bangunin orang. Main bangunin aja ya. Belum juga sholat, baru bangun doang ya. Nah, ini saya lihat di grup-grup WA lagi ramai itu Pak ya, terutama yang baru-baru gabung, yang reuni-reuni ya, grup-grup macam-macam lah. Nah, setan masuk juga. Setan nggak bisa main WA Pak, tapi bisa main WA kita. Bagian terakhir ya, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Kenapa ada maksiat? Kenapa ada kelalaian? Kenapa ada kita ini mengikuti hawa nafsu? Apa jawaban beliau? Pokok penyebabnya adalah satu, ar-ridha 'anil nafs. Kita meridhoi kehendak diri, kehendak nafs, hawa nafsu. Contohnya nih, kalau melihat yang bening-bening itu nafs bukan? Benar ya? Kita membiarkan mata kita terpapar Pak. Ya sama aja, mau ustadz ke ustadz sama aja, pendeta nggak pendeta sama Pak, biksu nggak biksu sama, mau dia vegetarian, mau dia makan daging sama. Jadi jangan dikira orang vegetarian nafsunya rendah, enggak. Orang nggak bernafsu ya nggak makan. Yang nggak makan gimana tuh? Ya puasa terus dia tiap hari. Tapi tunggu dulu, kalau puasanya puasa Daud, itu nafsunya masih bisa besar Pak. Makanya Nabiullah Daud istrinya 100, gundiknya kita nggak tahu berapa, kan raja. Istri resminya berapa? 100, budak-budaknya lebih banyak. Nabiullah Daud itu puasa Daud loh. Jadi beberapa kiai di Jawa itu menemukan ternyata obat kuat alami itu namanya puasa Daud. Jadi kalau cuma puasa Daud itu bukan melemahkan syahwat, justru syahwatnya tambah kenceng ntar. Ya. Nabi Daud karena tahu dia tambah kenceng, ini ya nikah lagi. Coba kita kan di Indonesia susah mau nikah lagi Pak. Curhat curcol ya. Itu Pak Mirwan tuh yang curcol tuh, bukan saya ya. Orang itu pikirnya gini, kalau kiai ya, ustadz kalau nikah lagi kan ustadz suci. Lah ustadz suci dari mana? Seharusnya ustadz lebih mampu menjaga syahwatnya. Justru itu salah. Imam Asyuti melihat kenapa ya para nabi ini banyak istri. Imam Asyuti mengatakan dalam syarah beliau dalam hadis Nasai, karena para nabi itu beban rohaninya berat Pak. Dan pengalaman rohaninya jika itu datang, yang mampu menawar rasa itu cuma menikah. Nah, Nabi Muhammad itu seharusnya kan boleh nikah 100 Nabi Muhammad, tapi beliau mendiskon dirinya sendiri. Seharusnya beliau boleh menikah seperti Nabi Sulaiman 400 Pak istrinya Nabi Sulaiman. Hadisnya sahih itu, ada di hadis sahih, ada di Bible. Jadi yang coba ngejek-ngejek Nabi Muhammad, kasih tahu aja, Solomon istrinya 400, gundingnya 600. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika orang mendapatkan pengalaman rohani, itu namanya ahwal. Itu gejolak dalam dirinya, itu hanya bisa ditawar, bisa diredam cuma dengan menikah. Itu sebabnya para nabi itu istrinya banyak. Loh, kok begitu Ustaz? Ya emang begitu, mau gimana lagi? Ini mohon maaf. Kenapa di surga yang disebut selalu hurul ain, al-hurul ain, hurul ain, bidadari, bidadari, bidadari. Mohon maaf ya. Kenapa? Ya bukan. Kalau Quran turun di Arab, ya bukan Pak. Quran turun di bumi, sama. Mau di Arab, mau di mana, sama. Pak Mirwan ditaruh gadis depan masih minat loh, walaupun sudah umur berapa? 67 masih minat itu. Tuh tandanya. Kalau kuat kan nggak tutup mata.
Kenapa iming-imingan surga itu selalu bidadari? Syahwat kan urusannya. Kenapa ada orang jadi teroris, bunuh-bunuhin orang, ketika ditanya, ketika dia gagal, dijawab apa? Saya mau menikahi 72 bidadari. Kita cek hadisnya, hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih Pak. 72 urusan, mohon maaf, urusan syahwat doang dia harus bunuh seorang. Waras gitu? Nggak waras Pak. Maka kadang-kadang orang beragama kalau caranya tidak benar jadi nggak waras. Otaknya syahwat aja tuh ya, mikirin bidadari yang montok-montok gitu ya. Kenapa? Ternyata di surga itu nikmat paling tinggi itu memandang Allah. Satarawna rabbakum kama tarawna syamsa bila sahab, kama tarawna al-qamar fi lailatul badr. Kamu akan memandang Allah nanti di surga seperti memandang matahari tanpa ada awan, memandang rembulan di bulan purnama, di malam bulan purnama. Dan itu memandangnya lebih nikmat dari semua nikmat seksual. Kita pengen ngurusin mata aja harus kena macet dulu di puncak. Enggak. Sekarang diam-diam tuh orang ke puncak. Ya biar enggak di swab, nggak antigen, bener nggak? Diam-diam mau ngurusin mata ini doang. Jadi mata ini senang yang indah, dan Allah itu maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Keindahan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang, apalagi yang berharap dapat nikmat syahwat doang di dunia, di akhirat. Maka surga itu ada surga namanya jannatur ru'yah, surga memandang, itu yang Nabi sebut tadi. Ada jannatus syahwah, jannah surga syahwat. Setiap masa, setiap satu hari, harinya surga berapa hari kita? Alfasanah, 1000 tahun. 1000 tahun kita baru satu hari di Firdaus, surga paling tinggi Pak. Itu mereka setiap hari mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, diizinin sekali. Tapi yang di bawah Firdaus, kalau tadi sekali sehari surga, mungkin mereka sekali setahunnya surga. Kalau sekali setahunnya surga dihitung aja Pak, berapa ribu itu. Anggaplah sekali 1000 tahun mereka baru bisa melihat Allah, dan Allah memperlihatkan dirinya sekali. Ketika Allah tidak memperlihatkan dirinya, apa yang terjadi? Mereka mempunyai rasa rindu melihat Allah, musyfiqun, ya, rasa takut plus rindu. Rindu apa? Ini murid aja kalau sama guru bisa rindu. Jadi kita punya teman itu pengen sekali ketemu, nggak tahan dia mau ketemu Pak. Ada, ya, pengen ketemu gurunya. Oh, kadang jauh-jauh dari mana dia datang. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita itu, dia punya pesantren di pelosok, muridnya dari mana-mana. Itu kerendian murid kepada guru, apalagi Tuhannya guru. Itu lebih dahsyat Pak. Apa yang bisa menawar itu, yang bisa meredam itu semua gejolak itu? Itu hanya nikmat syahwat. Maka dikasihlah 72 bidadari, itu mah kecil Pak, terlalu sedikit 72 itu. Ya mungkin ada yang dikasih 1000 ntar ya, kan asik tuh. Tapi bisa nggak menawarnya? Dia hanya sesaat. Makanya ahli surga itu nanti mencari ilmu ma'rifatullah lagi kalau dimasuk surga. Mumpung masih di dunia, cari Pak ilmu ma'rifatullah sekarang. Jangan cuma ilmu zahir doang yang dicari. Cari ilmu ma'rifatullah. Saya lagi belajar zikir, zikir beda dengan ilmu ma'rifatullah. Zikir itu cara mendekat. Kalau ma'rifat itu keilmuan, masuknya ke alam rohani. Nah, cari ilmu itu mumpung masih dunia. Tapi hati-hati, sekarang di YouTube banyak yang begitu, nggak usah dipercaya, ya. Sekarang di YouTube tuh banyak yang ngaku-ngaku kajian-kajian ini, kajian Nur Muhammad, kajian, ada yang benar, ada yang enggak Pak, ya. Kajian rasa,
ijazah zikir ini di mana-mana. Ini bulan ini memang saya berkali-kali, karena kita dengar, kita lihat ada orang ngamalin ijazah zikir dalam YouTube sekarang sudah menjadi gila. Gak jelas Pak untuk ujungnya kemana, ya. Ada yang udah mati juga ada, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang waras lebih enak, ya. Zikir kalau nggak ketemu sama gurunya nggak usah diamalin. Saya bisa download Ustaz, ya nggak usah, biarin itu. Harus ketemu gurunya, dapat ijazahnya. Kalau nggak usah diamalin, ya. Udah amalin aja yang dulu dapat. Gimana Pak Mirwan? Udah. Kita tutup dengan kalimat setelahnya, ya. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa 'iffatin 'adamur ridha minka anha. Adapun ketaatan asalnya bukan pada ridha pada syahwat tadi, tapi kebalikan itu, tidak meridhoi syahwat kita. Jika sepertiga malam terakhir, jangan membiarkan diri tidur. Itu yang dimaksud tidak meridhoi syahwat tidur. Kita makan nih, enak, cukup satu kali nambah lah, jangan terus nambah lagi. Nah itu sudah mulai masuk dia itu. Jangan-jangan makannya nggak pakai basmalah, ya. Nanti modus, Ustadz kasihan mubazir, nah, itu lain cerita tuh, ya. Mubazir kata teman setan, nah, itu lain cerita ntar. Jadi Imam Nu'tailah memberikan oleh-oleh bagi kita supaya kita lebih mengenal diri, sehingga kenal Allah, maka ketahuilah aib diri. Keluarlah dari sifat-sifat manusiawi yang rendah dan kita mengambil jalan ruhani yang tinggi. Dan ditutup oleh beliau bahwa ketaatan dimulai dengan tidak meridhoi hawa nafsu, sedangkan kemaksiatan, kelalaian dimulai dari meridhoi hawa nafsu. Semoga Allah membimbing kita ke jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau didiskusikan Pak? Pasti Pak Mirwan lagi nih. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dikatakan bahwa Musa Samiri, Musa bin Sam'un As-Samiri. Musa Samiri itu sekarang pun sudah ada. Kita semuanya menganggap Musa Samiri itu waktu zaman Nabi Musa aja, habis itu sudah tidak. Kalau itu yang terjadi, berarti Dajjal pun demikian. Dajjal pun dari dulu sampai sekarang juga udah ada, bukan kita menunggu Dajjal, ya. Di Indonesia pun banyak Dajjalnya. Ya, nggak usah saya sebutkan satu-satu, nanti rame. Jadi saya kira ngapain nunggu-nunggu Dajjal datang nanti? Dajjal sekarang aja kita basmi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Samiri itu ya Dajjal Pak. Jadi ada Dajjal yang teri, ada Dajjal yang kubro, yang asli itu Samiri. Sahabat-sahabat Nabi beberapa diizinkan oleh Rasulullah untuk bertemu. Bahkan ada yang dia lagi berlayar terdampar di satu pulau. Itu Tamim Ad-Dari, ketemu dengan Dajjal As-Samiri. Di satu pulau yang mana kita nggak tahu Pak. Kan katanya pulau, bukan pulau Seribu Pak. Apa segitiga Bermuda apa ya. Wallahu alam, kita kan nggak ngerti. Itu urusan Allah lah. Ya, jangan berspekulasi. Mungkin itu salah satu pulau-pulaunya, tapi itu bukan satu-satunya, ya. Lalu ada Dajjal yang artinya maknawi. Apa kata Nabi? Setelahku la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi. Tapi akan muncul salasuna dajjalun. Muncul 30 Dajjal. Jadi Nabi kasih angka 30. Itu yang gede-gede itu. Yang pokok-pokoknya aja. Mulai dari Musailamah Al-Kazzab. Namanya Kazzab. Kazzab Dajjal sama artinya. Jadi Musailamah Al-Kazzab itu ngaku dapat wahyu. Jadi ternyata nabi-nabi palsu ini juga dapat kasyaf dia. Ada yang masuk ke dalam dirinya. Hati-hati Pak, ya. Yang dapat bisikan-bisikan belum tentu dari Allah tuh, ya. Siapa tahu dari iblis, ya. Karena tadi iblis
Azazil ini punya ring satu tadi, sekitar 70-an ribu, itu datang kepada calon-calon wali, membisikkan kalam-kalam yang dulu iblis dapatkan sama saya masih di menjadi malaikat, menjadi bagian dari malaikat. Jadi iblis itu mempunyai memori takdir, itulah yang diceritakan kepada dajjal-dajjal teri itu. Makanya kalamnya pengikut-pengikut dajjal yang ini persis seperti yang terjadi. Dia bilang akan terjadi, ini kejadian, Pak. Karena itu memori lama yang dia dapatkan dari Azazil. Gitu, ya. Ya mirip-mirip kayak nabi, tapi nabi palsu. Nabinya iblis. Wali, tapi bukan waliur rahman, tapi wali syaitan. Ya. Jadi nggak usah kita membasminya pakai apa, Pak? Karena dia masuk lewat intelektual, kita masuk lewat intelektual. Dia mau membongkar iman, maka kita pertahankan iman. Nggak perlu kita bunuh, Pak, dia ya. Itu Pak Mirwan aja yang ngurus start. Ya, tafadhol. Ada lagi? Ya, fadhol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, mungkin ada kaitan juga dengan topik kita pagi ini, dan di beberapa ceramah Buya yang lain juga pernah disebutkan tentang panjang angan-angan. Itu apakah mudaratnya buat kita? Kemudian juga apa bedanya dengan cita-cita? Apakah boleh kita memiliki cita-cita seperti pengen punya kebun, punya apa? Punya lain-lain lah gitu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Makasih. Iya, betul. Ini kolbunya nanya ini, Pak. Kita punya masalah dalam setiap diri kita, mau dia ustadz, jamaah, kiai, santri sama. Apa masalah kita? Tulul amal. Tul artinya panjang, amal. Amal itu bahasa Arab pakai hamzah. Secara harfiah artinya cita-cita. Secara harfiah. Tapi dalam bahasa Indonesia, cita-cita beda dengan angan. Cita-cita itu sifatnya luhur, sedangkan angan-angan sifatnya belum tentu luhur. Luhur tinggi, ya, mulia. Kapan angan-angan itu tidak menjadi angan-angan? Kalau dia dikaitkan dengan Allah. Contohnya nih, ya. Saya pengen umroh, angan-angan. Beda nggak dengan saya berniat umroh? Itu beda. Kalau ingin umroh cuma bilang, ya Allah, orang umroh saya kok enak ya, gitu doang, Pak, nyesek di badan. Coba kalau bisa umroh, itu angan-angan namanya. Tapi kalau sudah namanya cita-cita, saya mulai nyicil. Karena cita-cita bahasa Indonesia itu sudah ada niat di dalamnya. Niat itu pasti karena Allah, itu bedanya. Jadi ketika dilibatkan Allah di dalamnya, dijadikan Allah sebagai tujuan akhir, maka angan-angan langsung berubah menjadi niat. Langsung berubah jadi niat, Pak, dia. Bapak niat, misalnya nih, ada di antara antum yang masih ngontrak misalnya. Misal, sedih gitu, ya Allah, ngontrak saya, ya Allah. Kasihan anak-anak rumahnya kecil. Lalu kita berdoa, ya Allah, saya ingin menunaikan kebutuhan anak istriku, tolong izinkan ya Allah. Lalu orangnya bekerja. Itu baru namanya niat. Kalau angan-angan gimana? Tidur aja, Pak. Angan-angan aja. Kalau ada temannya beli rumah, nyesek aja. Orang nyicil rumah, nyicil doang, ngejek, ya. Nyicil kan lebih cakep, Pak, daripada ngontrak. Kalau nyicil dia nyewa tapi berujung dengan kepemilikan, ya enggak? Kalau nyewa mau 1000 tahun nyewa tetap aja nyewa. Nah, itu beda orang berniat dengan orang berangan-angan. Dan tulul amal ini adanya di sini, Pak, di fikrah. Di sini dia. Ketika tidak dilibatkan kolbu, maka dia menjadi angan-angan. Dan biasanya bikin orangnya suka ngayal, suka melamun. Nah, beda dengan yang berniat. Kalau yang berniat, diamnya berpikir.
Kalau yang angan-angan ini diamnya melayang. Diamnya ngayal aja gak jelas. Kalau udah ngayal, setan masuk nggak? Masuk. Tapi kalau berpikir, setan susah nembus. Jadi setan itu nggak bisa nembus orang mikir. Itu hebatnya. Nggak perlu kita sakti untuk ngelawan setan, berpikir aja. Nggak masuk Pak setan. Abu Bakar karena berpikirnya cepat, dia langsung tahu, kalau Muhammad yang ngomong saya percaya. Tuh fikirannya main, fikrahnya oke. Jadi fikrahnya salim. Jadi nggak tulul amal. Ya. Sayyidina Umar banyak nanya. Tapi setelah fikrahnya sesuai, dia pertanyaannya sedikit. Nah ini dia. Jadi boleh nggak kita bercita-cita? Ya mah harus bercita-cita. Nah cita-cita ini kalau dalam bahasa Arab yang positif itu disebut himmah aliyah. Coba kalau nanti saya mapan, saya akan tahajud setiap malam. Ya, saya akan misalnya bagaimana? Kayak Pak Mirwan nih, jamaah setiap saat. Saya akan tahfiz Quran, itu namanya cita-cita, himmah. Bahasa Arabnya himmah aliyah. Tapi coba cek Pak nanti, kalau dia sudah mapan, dia kerjakan nggak yang dia cita-citakan dulu? Maka di hikam nomor 2, itu disindir orang-orang yang tuh dulu punya cita-cita tinggi, setelah dia mendapatkan kesempatan itu, cita-citanya dia pinggirkan. Ini setan kan gak akan diem. Setelah semua cita-cita Bapak terwujudkan, maka dikirimlah handphone ke kita, dikirimlah TV online kepada kita. Apa yang terjadi? Kita bisa duduk di depan TV 2 jam, bisa di depan YouTube 2 jam, tapi tidak bisa zikir 2 jam, nggak bisa baca Quran 2 jam. Ini tanda-tanda kalau antum tuh perdaya semua. Sama, saya juga begitu. Ya, kena semua kita ya. Ya, saya juga kena Pak. Sama-sama kita perbaiki. Ya, ada lagi Pak cukup? Cukup lah ya. Oh masih ada. Ini ahlul bait ini. Assalamualaikum Ustaz. Caranya 2 Pak. 1 berguru. Nanti guru itu kasih guidance, kamu amalkan ini. Karena kita percaya sama guru ini, kita tahan Pak 2 jam di depan mushaf. Itu 1. Yang kedua, kalau udah berguru, ilmui apa yang diamalkan. Sahabat itu kenapa sanggup zikir dari ba'da subuh sampai zuhur? Itu mereka nggak beranjak. Karena dia tahu rahasia zikir ba'da subuh sampai syuruk, apalagi lanjut gitu. Kayak weekend begini, katanya kalau sudah mapan pengen di masjid aja, ya kena corona Pak. Intinya masjid apa? Zikir toh. Intinya masjid baca Quran, intinya masjid taklim. Ini taklim bentar aja udah gelisah, ya kan? Udah syuruk nih. Ini cara setan nipu nih Pak, hati-hati. Hati-hati di situ. Ya. Nah, tapi yang belum tahu ya nggak apa-apa. Lebih afdal ngaji apa sholat? Hah? Ngaji, beneran. Dulu Imam Malik lagi taklim, azan, kan beliau ngajarnya di Masjid Nabawi, azan Pak. Tiba-tiba ada seorang murid langsung dikemas tuh kitab-kitabnya, dimasukin ke kopernya lah kalau gitu sekarang. Lalu Imam Malik nanya, bro, ente mau kemana? Mau sholat sunat tuan guru. Apa kata Imam Malik? Oh gitu ya, menurut kamu lebih afdol berilmu atau sholat sunat? Apa jawaban dia? Bingung juga dia Pak. Tapi dia pikir-pikir, iya ya, berilmu. Udah, gak jadi Pak, dia taruh lagi kitabnya. Masih ingat ada dalil hadis bahwa Allah lebih suka kepada orang alim yang tidur daripada orang yang tidak berpengetahuan lagi sholat. Karena orang yang gak berpengetahuan sholat, dia merasa dirinya alim, dia merasa dirinya lebih mengerti, dia merasa dirinya suci dengan sholatnya. Coba Pak, kalau semua orang kayak tadi, wah syuruk nih pada sholat semua, saya ngomong sendiri dong. Kan kacau itu.
Ini akibat ya, akibat kita nggak bisa melempatkan sesuatu pada tempatnya. Cuma 2 kali seminggu kok, sekarang udah dihapus kok yang pagi-pagi yang lainnya kan. Udahlah ya. 3 lagi. Udah Pak, kalau nggak ada nggak usah ditahan Pak. Jadi Bapak saudara Allah, ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Silakan tersinggung. Kalau ada taklim, siapapun yang taklim, suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, duduk aja. Antum dapat berkahnya lebih afdol dari 100 rakaat sholat kita Pak. Dalilnya ada di Sunan Ibnu Majah, hadisnya hasan. Dan Imam Syafi'i mengatakan begitu juga, aku mempelajari 1 bab ilmu lebih aku sukai daripada sholat 100 rakaat. Kalau di hadis Ibnu Majah 1000 rakaat. Itu sebenarnya angka-angka aja. Kalau wali Allah sholat karena dia sholat dengan ilmu, itu lebih afdol dari 1.000.000 rakaat orang awam. Itu kan angka-angka aja. Maksudnya gimana? Kalau orang berilmu yang Allah pandang kalbunya Pak. Wah, kalbunya mau denger nih. Antum kalau mau dengar orang berarti sudah merendahkan diri kan? Berarti waduh, Allah pandang Pak. Kalau udah nggak mau dengar orang, Allah pandang nggak sholat kita? Nggak dipandang sholat kita. Makanya kalau isya itu ya, kita kalau taklim ba'da maghrib sampai isya, kita lagi ngaji dia langsung sholat Pak masuk. Dia nggak tahu adabnya. Ini kita kasih tahu adabnya. Kalau kita masuk ke satu masjid, orang lagi taklim, cukup istighfar, sholawat, duduk. Istighfar minta ampun, ya Allah saya masuk masjidmu tidak sholat. Kenapa? Ilmumu lagi ditebar. Kita minta izin duduk. Duduk langsung, itu lebih afdol daripada sholat tahiyatul masjid di 100 masjid. Gitu. Jadi benar Pak. Ya. Karena yang Allah pandang selalu qalbu, bukan gerak fisik. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah pandang qalbumu, bukan fisikmu. Dan Allah lebih senang lagi nanti nih. Setelah ini Bapak sholat, wah dapat 2 deh. Udah dapat ilmu, dapat sholatnya. Allah pandang kalbunya, Allah hargai rakaat-rakaat. Dengar azan, langsung baca apa yang dia baca. Bukan wudhu dulu, ya, nggak perlu wudhu dulu, langsung. Ya. Dan yang kedua, lebih afdol di masjid atau di rumah? Tergantung. Jika di rumah kita menambah syiar dan nur di rumah, afdol di rumah. Tapi kalau tidak ada kepentingan yang luar biasa, ba'da maghrib langsung tunggu isya. Ini salah satu amalan para aulia dari dulu. Ya, baik dengerin taklim ataupun baca Al-Quran dan wiridan. Ya. Kalau saya di rumah suka baca Quran, tapi kalau di masjid lebih senang zikiran, diam nunggu atau sholawatan, gitu lebih senang. Ya. Nah, itu tergantung berpulang kemana. Ya. Namun Nabi SAW mengatakan jika engkau sholat sunat, ya, jadikan rumah kita juga tempat sholat sunat supaya enggak seperti kuburan. Nawiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran. Beri cahaya rumahmu, terangi rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Ya. Tapi sebenarnya rumah hakiki bukan bangunan itu. Rumah hakiki tubuh ini, badan ini, kolbu ini. Maka rumah ini yang perlu dibawa kemana-mana. Rumah ini yang mesti dibacakan. Maka guru saya sebagian mengatakan, kamu bacalah di mana saja. Yang penting kolbumu bersama dirimu. Ya. Jadi kolbu kita ikut membaca. Selama ini antum kan membayangkan baca di rumah biar rumahnya terang gitu ya. Imam Ghazali yang ngomong ini. Nawiru buyutakum haqiqatul buyut. Hakikat rumah di situ adalah Baitullah al-qulub. Baitullah bernama qalbu. Maka ada kalimat qalbul mu'min baitullah. Rumah Allah itu adalah qalbu. Jadi adakah masjid di dalam diri kita? Ada. Itulah qalbu. Jadi ikutlah membaca dengan qalbu. Dimanapun tempatnya sama. Nanti Bapak pulang, nurnya kan masih dibawa ke rumah. Mesti dibawa ke rumah. Jadi jangan terjebak dengan pemaknaan zahir. Ya, lanjut siapa Ibu? Ya. Assalamualaikum Pak Buya Arusi.
sebetulnya tadi barusan dijawab ya, tapi sebagian. Pertanyaan saya adalah apa perbedaannya ruh dengan kolbu? Okay. Nah, yang tadi Bapak katakan bahwa kolbu itu yang memang kita harus jaga selalu. Tadi barusan diterangkan. Terima kasih Pak Buya. Masya Allah, pertanyaannya berat Bu. Kolbu dan ruh. Kolbu itu pusat tempat Allah menatap hambanya. Ruh adalah tempat Allah menyimpan rahasianya. Kolbu tempat Allah menitipkan namanya. Sedangkan ruh Allah menitipkan rahasia dari nama itu. Itu bedanya ya. Maka ruh itu sebenarnya kolbu juga. Kolbunya kolbu. Kolbu itu boleh diartikan pusatnya manusia. Secara harfiah kolbu berarti berubah-ubah. Tapi secara maknawi kolbu itu adalah mahallu nazarillah, tempat Allah memandang. Jika Bapak Ibu jalan ke rumah, terus rumah kita kotor, nyaman gak lihatnya? Kita masuk rumah kita, tapi rumah kita gak bersih, nyaman gak? Mohon maaf, kotoran di mana-mana, muntahan di mana-mana, kotoran kucing di mana-mana, nggak ada yang bersihin, nyaman nggak duduk di situ? Nggak nyaman. Kolbu ini jika dia tidak dibersihkan setiap hari, orang akan gelisah. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa aku gelisah? Karena kolbumu, rumah batinmu tidak engkau bikin nyaman, tidak engkau bersihkan setiap hari. Kenapa kita bersihin tempat tidur setiap hari? Kenapa? Nggak nyaman kalau tidak bersih. Berdebu dikit kita batuk, mungkin bersin-bersin. Dan betapa banyak orang membiarkan dirinya tidur di dalam kolbunya sedang kotor. Dan ini sudah kronis barangkali, bukan akut lagi, sudah kronis. Kolbunya sudah kronis, rumah kolbunya sudah terlalu busuk. Nanti aja kalau mau mati kan gitu orang ngajarin ya, tobat nanti aja sekali doang. Itu yang ngajarin syaitan, tapi dipinjam lisan ustadz. Tobat itu Nabi tiap hari, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini kalam Nabi SAW. Aku istighfar dan tobat setiap hari 100. Berarti Nabi mengulang-ulang tobat. Bukan nunggu tobat nanti sebelum meninggal. Emang tahu meninggal kapan? Kan gak tahu kita meninggal kapan. Jadi kolbu itu Baitullah, kolbu itu rumah Allah di dalam diri kita. Allah menatap ke dalamnya. Sedangkan ruh itu kolbunya kolbu, tempat rahasianya kolbu. Karena rahasia Allah menyebutnya min amrillah. Mereka bertanya kepada engkau mengenai ar-ruh, qulir ruh, katakanlah ar-ruh min amr rabbi, urusan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya tanyakan ini, kalau Bapak Ibu punya rahasia enggak? Ya, Ibu cerita enggak ke orang? Tapi pernah cerita ke orang? Cerita rahasia. Aku kasih tahu ya, ini rahasia, jangan kasih tahu orang ya, gitu. Pernah gitu enggak? Pernah ya? Itu orangnya terpercaya, teman dekat atau orang baru kenal? Terpercaya. Maka rahasia ar-ruh hanya diberikan kepada orang al-amin, aminullah fil ard, orang yang terpercaya di bumi, mengemban rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-amin al-hakiki itulah Rasulullah alam ini dicipta. Ditawarkan ke langit nggak terima, ditawarkan ke bumi nggak terima, ditawarkan ke manusia karena dia punya ar-ruh, dia terima. Dan hakikatul ruh itu ada pada Sayyidina Muhammad SAW. Maka beliau bernama Ruhul Arwah, ruhnya para ruh, sumbernya semua ruh. Ruhani kita bersumber dari ruhani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah disebut ayahanda ruhani, ayahanda hakiki. Di kitab-kitab maulid disebutkan begitu semua, dalam kitab-kitab ilmu zikir disebutkan begitu semua. Jadi walaupun fisiknya sudah meninggal, ini yang bikin saya masih tegar Pak, walaupun ayah saya meninggal.
Karena bagi saya ayah rohaniku Rasulullah SAW, beliau Allah titipkan ya saya menjadi anak zahirnya ayah saya yang baru wafat itu ya. Dan ketika kita sampaikan ajaran sang ayahanda ruh kepada ayah fisik saya, beliau meninggal dengan tenang, alhamdulillah ya. Hobinya zikir khafi, mata dipejam, sebut nama Allah, meninggalnya begitu ya. Mau meninggal belalak atau meninggal nutup mata sendiri? Mau nutup mata sendiri, amalkan zikir khafi. Kalau belum dapat, ambil ke ribat ya. Di ribat sudah ada beberapa ustadz yang kita izinkan untuk memberi talqin. Tapi jangan nafsu, ikutin. Nah, amalkan ini dulu, ikutin aja ya. Nggak mesti saya yang mentalkin ya. Datang aja ke ribat, nanti ditalqin insyaallah, biar kolbunya biasa, sehingga berlatih setiap hari, mata dipejam, lidah keluh. Ini tahadus benikmah, tanda syukur saya kepada Allah. Ayah saya itu 7 hari nggak bisa bicara Pak, karena sudah keluh, mungkin kena penyumbatan pembuluh darah apa, lalu ada bagian organ yang tidak maksimal, nggak maksimal, udah nggak bisa nyebut. Benarlah kata guru kami dulu, jika sakratul maut datang, mata engkau rabun, lidah engkau keluh. Saya melihat sendiri ayah saya begitu. Telinga nggak dengar, kalau kita ajak ngomongnya nggak dengar. Tapi pas kolbu kita sebut nama Allah, kita bilang ya Allah, sampaikan bacaan ini kepada ayahanda, sampai Pak. Ternyata kolbunya juga sedang berzikir. Dalam berzikir langsung pejam mata, detik itu berpulang. Indahnya orang yang ahli zikir, meninggalnya enak ya. Tapi kalau orang nggak punya ilmu begitu, aduh, matanya belalak-belalak, nanti kita kalau susah nutupinnya. Maka berdoa sebelum meninggal, ada yang bimbing kita bertalqin ya. Enggak dari manusia, dari malaikat. Enggak dari malaikat, semoga ruhaniah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Gitu Bu ya, sudah terjawab, alhamdulillah. Semoga ini menjadi pertemuan yang berkah. Mohon maaf salah dan kurangnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dengan mengenal Nabi Muhammad SAW, dengan mengenal Engkau, nama-nama Engkau, sifat Engkau, dan jadikan kami juga mendapat kebaikan di akhirat, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan izinkan masuk ke dalam surga Engkau, dan izinkan memandang kepada wajah kesempurnaan Engkau. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.